Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh berkumpul via online Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu ada ketika kami bersatu hati, kami menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Kalau sebentar kami mau membuka Tuhan sesi pada hari ini, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, memberikan kami hikmat sehingga kami bisa mengerti Tuhan, bagaimana cara kami dapat bisa menyampaikan kabar sukacita di dalam kehidupan kami buat orang lain. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom semua. Boleh kasih emotikonnya mungkin? Jempol, hati. Itu apa sih? Party-party yang meriah-meriah. Yes. Ya, oke. Thank you banget nih. Ya, Aryan kayak gini ya. Ya, kalau yang bisa buka kameranya, yuk sama-sama dibuka ya. Mungkin teman-teman banyak kan di Australia kali ya. Kalau di Indonesia memang internetnya timbul tenggelam ya teman-teman. Jadi kadang-kadang suka nyala mati gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu kali ya. Buat veteran-veteran yang udah pernah kenal sama saya ikutan Retret 2018. Saya Ci Jessica, dan waktu itu ingat banget workshop yang saya bawain itu adalah tentang pasangan hidup ya. Dan inilah hasilnya. Saya 2018, saya tuh belum punya pacar loh, saya ingat ya. Iya, belum. No, what do you mean? No. You're not even my boyfriend yet. No, that's 20... No, Baby, 20... We got married in 2018. Sorry, 2017 maybe ya? Was it 2017? No, 2016. Or and then ya, I met you at the end of 2016. Pokoknya sebelum itulah ya. Belum ada dia jadi hidup gue gitu. Kalau sekarang udah ada, puji Tuhan ya. Jadi yang pernah ikutan workshopnya bisa ini udah tested, proven and true ya. Udah bisa nih. Poin-poinnya diaduk-aduk lagi, catatannya dibuka ya. Jadi biar bisa dapat mencari pasangan hidup. Nah, hari ini mungkin saya kenalan sekali lagi ya buat yang baru pertama kali ketemu. Nama saya Jessica. Saya hari ini melayani di GBI Bethel Bandung. Dan ini suami saya. Hai. Silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Bonar, dan saya juga sekarang melayani di GBI Bethel Bandung sebagai Head of Media. Ya. Dan sebagai suami Jessica. Ya, dan tadi kita udah punya anak, namanya Benayah ya. Jadi yang tadi udah sempat lihat juga, masih 1,5 tahun kira-kira. Ya, 1 tahun 4 bulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk langsung. Salah ya. Oke. Kita akan masuk langsung ke sharing kita hari ini. Ini tentang homiletics ya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan kelas atau sesi tentang berkhotbah. Nah, menurut bahasa Indonesia, kalau kamus bahasa Indonesia tuh bilang sebetulnya khotbah itu pidato yang menguraikan suatu ajaran agama, tetapi dia punya maksud untuk memberitakan firman Allah, menyampaikan informasi kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk si pendengarnya itu bisa menghayati, menerima, dan melakukan isi pemberitaan tersebut. Ya, jadi kalau khotbah itu beda sama marketing. Kalau marketing itu mungkin kadang ada beberapa marketer yang ya pokoknya informasinya dijelasin ya ini produk pisau misalkan ya, terus dia jelasin cara bikin pisaunya gimana dan lain-lain. Ketika pada akhirnya dia ngajak untuk beli pisau ini, ya kadang ada yang pushing, kadang ada yang enggak. Ya, kadang ada yang cuma menyampaikan informasi, ya pokoknya disuruh bosnya sekedar ngomong ya saya ngomong gitu. Tapi sebetulnya hampir mirip ya dengan tim marketing ini. Kalau khotbah itu sebetulnya pengen ada action yang dilakukan. Ada suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang mendengarkannya. Nah, makanya kita mau mempelajari si ilmu homiletics ini sendiri. Mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa sih namanya homiletics? Ini tuh berasal dari kata Yunani yang namanya tuh adalah homilia. Homilia ini artinya percakapan yang membawa pengertian. Jadi sekali lagi yang ditekankan di sini bukan sekedar ngomong-ngomong gitu doang, tapi yang membawa pengertian. Saya pengen teman-teman mereflect on this statement, which I really like. Ya, what is a good sermon? Mungkin teman-teman punya pembicara favorit ya, apalagi di internet online kayak gini, pembicara favorit tuh mudah sekali bisa ditemukan lah istilahnya ya. Dan kita bisa tahu a good sermon tuh seperti apa sih? Menurut saya a good sermon adalah ini.
A good sermon must comfort the afflicted and afflict the comfortable. Jadi kalau kita mau menyampaikan sermon yang baik, orang yang lagi patah semangat, lagi nggak berdaya, lagi buntu, lagi mau bunuh diri, itu dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban, di comfort gitu. Tapi sebaliknya orang yang too comfortable kan suka ada ya. Misalkan pokoknya segala buat diri kita sendiri, nggak mikirin orang lain, hidupnya terlalu nyaman. Itu harus diubahkan dengan si sermon tersebut. Dan inilah tujuan kita kenapa kita mau belajar homiletics. Sehingga ketika kita sharing, mungkin di teman-teman jadi ketua komunitas sel ya, atau oikos kan ya kalau nggak salah namanya. Kalau di kelompok sel itu kan ada yang sharing. Nah, kadang ada yang bilang, aduh gimana nih saya nggak bisa sharingnya nih, aduh mau ngomongin apa. Ingat ini baik-baik ya, a good sermon must comfort the afflicted and afflict the comfortable. Nggak harus kayak yang spektakuler pakai kembang api, nggak harus walaupun bisa ya. Tapi yang penting message-nya ini tersampaikan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mempelajari homiletics sebetulnya ada dua hal ya. Homiletics is actually a science. Jadi buat teman-teman yang suka ngulik ya, homiletics atau khotbah itu tuh bukan sekedar ngarang ya, atau misalkan bukan sekedar berdasarkan apa ya, mimpi or something like that. No, it's not. Actually ini bisa dipelajari dan seperti ilmu sains yang lain ya, semakin kita belajar, semakin jam terbangnya tinggi, semakin kita bisa menguasai atau bisa menyampaikan sermon dengan baik. Jadi homiletika ini adalah ilmu, yaitu sains, tentang mempersiapkan khotbah. Tetapi di sisi lain, dia bukan hanya ilmu, tapi dia juga adalah seni. Nah, hari ini, siang ini kan kita akan belajar soal preparing the sermon ya. Kita akan belajar gimana sih caranya mempersiapkan khotbah dengan baik. Tapi nanti Kobonar di sesi yang sore, dia akan menyampaikan bagaimana bisa deliver the sermon, bisa menyampaikan sermon dengan baik. Nah, ketika kita pokoknya kalau mikirinnya kayak gini, the hard work is both actually ya. Tapi untuk the groundwork yang harus bedah Alkitab, terus yang harus lihat-lihat komentari. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ini, saya ada di rumah orang tua saya. Orang tua saya juga pas pengkhotbah ya. Pak Rubin itu pengkhotbah dan seenggaknya tuh dia punya di sini 3.000 buku. Jadi ketika dia mempersiapkan khotbah yang 30 menit itu takes a long time actually. Membutuhkan waktu yang panjang. Karena memang ada hal-hal yang harus dikerjakan dan akan kita pelajari abis ini. It's not hard, but it needs hard work ya. Jadi asal kita mau, kita bisa mempelajarinya dengan baik. Kemudian untuk yang art, delivering the sermon, nanti kita akan lihat gimana cara yang baik untuk cara ngomong. Terus kalau sekarang di era pandemi gini kan lebih pakai YouTube ya. Jadi gimana nyinggung-nyinggung soal video nanti akan dibahas sama Kobonar. Kenapa sih ini penting? Karena di 1 Timotius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan tuh bilang gini, seorang pelayan itu harus cakap untuk mengajarkan firman Tuhan. Seringkali di kehidupan kita tuh sebagai pelayan ya, kita pikir pelayan tuh pokoknya harus keren, harus pakai a certain type of clothes, harus pakai a certain type of sneakers, harus talk in a certain way. Tapi sebenarnya firman Tuhan tuh bilang ini, kalau kamu pelayan Tuhan, kamu tuh harus cakap untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang kamu tuh harus siap untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu percaya. Nah, salah satunya lewat si khotbah ini juga. Sebenarnya ngefek nggak sih? Ngefek banget. Salah satu pergerakan paling awal dari kekristenan itu muncul karena khotbah Petrus yang menobatkan 3.000 orang. Jadi teman-teman bisa bayangin ya ketika teman-teman menyampaikan firman, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarnya. And that's really powerful. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa ciri dari a good sermon. Saya tulis di sini ya, it's very simple. It's the ABCDE of a good sermon. Ya, cuman ini nggak in order. Kita cuman biar gampang gitu ngapalinnya. A good sermon tuh harusnya kayak gimana? Yang pertama, a good sermon itu harus answering the need. Taunya dari mana? Setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing ya. Misalkan
saat-saat ini orang itu sangat-sangat butuh untuk dikuatkan. Banyak yang depresi, nggak sedikit yang bunuh diri, dan tentang kesehatan misalkan. Ketika kita mau menyampaikan a good sermon, ada baiknya sermon yang kita sampaikan itu menjawab kebutuhan orang-orang yang mendengar. Misalkan gini, kekuatan di tengah badai. Itu it's very good right now ya, karena orang-orang merasakan ada badai, ada permasalahan, itu bagus banget. Kurang tepat misalkan kalau sekarang kita ngomong soal uh, investing misalkan ya, contoh. Mungkin bukan message-nya yang salah, tapi timing-nya bisa apa ya, dipas-pasin gitu. Kalau misalkan kita ngomongin soal kesehatan, itu cocok banget sama sekarang. Tapi kalau kita ngomongin soal apa, misi itu cocok banget sama sekarang. Jadi kita sebenarnya lihat kebutuhan dari si orang yang mau mendengarkan khotbah itu seperti apa. Sama waktu itu ya, saya ditanya gitu kan, tolong sampaikan soal mencari pasangan hidup. Itu tuh answering the need. Karena waktu itu red-rednya itu ada yang keluarga sama ada yang anak muda kalau saya nggak salah ya. Yang keluarga itu punya pembicaranya sendiri, yang anak muda punya pembicaranya sendiri. Akan sangat tidak baik kalau waktu saya sharing sama teman-teman di yang muda, saya ngomong cara menghadapi permasalahan rumah tangga. Ya, atau misalkan membesarkan anak sesuai dengan firman Tuhan, itu tuh kurang pas. Firmannya salah nggak? Nggak salah. Tapi maybe nggak answering the need. Jadi kalau bisa, sermon itu harus menjawab kebutuhan dan selalu mendarat. Memberikan petunjuk clue, yaitu tadi comfort buat orang-orang yang punya permasalahan. Yang kedua, ini biblical ya. Biblical ini penting banget, artinya berdasarkan Alkitab. Khotbah yang menumbuhkan gereja adalah khotbah yang diambil, digali dari Alkitab dan menguraikan isi Alkitab. Saya bisa bilang ada orang-orang yang berkhotbah not based on the Bible, which is very annoying to me. Based on apa? Misalkan based on serial Netflix ya, itu kan kayak inspiration katanya dari Netflix. It's good, tapi tolong make it kayak apa ya? Start with the Bible first, biblical dulu. Yang penting itu firman Tuhan dulu. Karena saya percayanya gini, apa yang mengubahkan orang itu bukan sermon kita, tetapi firman Tuhan yang terkandung di dalam sermon tersebut. Jadi kita harus mentafsirkannya berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga harus Christ-centered atau memuliakan Tuhan. Khotbah yang baik itu bukan untuk kepentingan saya, untuk pujian saya, untuk gereja saya, untuk keluarga saya, tetapi untuk yang memuliakan Kristus. Harus hati-hati, kadang kita pengen sharing tentang pengalaman kita, tapi ujung-ujungnya tuh nggak memuliakan Kristus gitu, tapi malah menarik attention-nya ke dalam kita. Nah, ketika kita membahas tentang segala hal, misalkan contoh, kita membahas soal keuangan. Keuangannya itu harus juga ada Christ-nya di balik apa yang kita bahas. Nggak bisa kita ngomong soal investasi, keuangan, tapi benar-benar nggak nyentuh Tuhannya sama sekali. Itu namanya kita bukan khotbah. Itu namanya kita jadi maybe financial advisor, mungkin kita jadi punya workshop buat finance, which is good, tapi it's not a good sermon. Kalau good sermon itu harus ada Christ-centered-nya. Dan kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya semua aspek kehidupan itu ada Kristus di dalamnya. Jadi harus pintar-pintarnya kita mencari dan menggali dan menemukan Kristus di dalam ayat-ayat tersebut dan kita deliver the message with Christ as the center. Kemudian yang keempat, sermon itu harus delightful dan harus positif ya. Pesannya bisa mengingatkan kita, pesannya bisa afflict the comfortable, tapi nggak berarti pesannya itu harus negatif ya. Misalkan contoh gini, bayar perpuluhan, kalau nggak bayar perpuluhan nanti masuk neraka. Saudara-saudara hari ini siapa yang belum bayar perpuluhan? Cek keuangan saudara, cek bank account saudara. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun tidak pernah membayar perpuluhan. Contohnya seperti itu ya. Itu adalah khotbah yang menuduh, yang membuat patah semangat. Apalagi kalau ada orang yang mungkin lagi keuangan kondisinya susah, terus merasa kayak dipaksa ya untuk bayar perpuluhan. Sebetulnya perlu nggak sih bayar perpuluhan? Saya percaya berdasarkan firman Tuhan, perpuluhan itu harus dibayar. Tapi ketika kita membayar perpuluhan, bukan karena kita merasa ini sebagai beban. But Tuhan bilang, God loves the cheerful giver.
Tuhan suka orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi phrasing-nya gimana? Delivery-nya gimana? Nah, kalau misalkan pesannya sama, misalkan intinya tentang bayar perpuluhan, kita bisa bawa positif kok. Contohnya misalkan, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman hari ini udah kerja, teman-teman udah bisa mencari uang sendiri, teman-teman pasti kepikiran kan untuk kasih orang tua kita. Orang tua kita pasti bangga untuk menerima ke Australia loh. Terus kita kerja mungkin jadi barista. Paling juga dapat berapa seminggu $100 mungkin atau $200. Terus kita kasih mungkin kayak 20 atau sampai $30 buat orang tua kita. Nilainya tuh sangat-sangat tidak signifikan dibandingin dengan apa yang mereka udah kasih sama kita. Tapi ya teman-teman, coba deh kamu lakuin. Papa mama kamu pasti bangga banget sama kamu. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, kita pengen bawa sama Tuhan. Seperti seorang anak yang udah nggak sabar nih, excited. Aduh Tuhan pengen kasih banget nih sama Tuhan perpuluhan yang pertama. Nah, kira-kira ngomong kayak gitu kan beda ya. Walaupun pesannya sama, tapi yang satu positif, yang satu not very delightful gitu. Malah kayak menuduh dan membuat seseorang tuh kayak jadi nggak damai sejahtera. Nah, yang terakhir kelima, empowered by the Holy Spirit. Mengandalkan kuasa Roh Kudus dan diurapi dengan Roh Kudus. Itu adalah kunci dari a good sermon. Karena ketika kita ngomong, kita udah prepare segala macam, kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja, sia-sialah apa yang kita sudah siapkan. Nah, khotbah ini harus disampaikan dengan keyakinan bahwa kekuatan Roh Kudus itu ada. Kekuatan Roh Kudus itu tidak mati, kekuatan Roh Kudus itu menyempurnakan apa yang telah kita ucapkan. Khotbah yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus ini membawa perubahan. Saya mungkin punya kesaksian yang ada hubungannya sama POJ Melbourne ya. Saya ingat banget waktu khotbah di POJ Melbourne itu apa ya? Waktu itu mungkin teman-teman yang PW ingat juga udah saya coba sharingkan dan saya benar-benar ngerasa tuh kayaknya kurang greget gitu. Waktu saya lihat anak-anaknya nggak tahu capek, memang apa nggak tahu orangnya cool-cool gitu ya. Waktu saya sampaikan kayaknya nggak ada respon yang berarti lah. Dan waktu itu saya ingat banget biasanya tuh habis retret kan suka ada praise and worship night ya. Kalian tuh kayak pakai lampu-lampu gitu lah ya. Saya diajakin waktu itu sama Kohans. Saya bilang, enggak lah kok, saya ke kamar aja. Dan di kamar tuh saya nangis loh teman-teman. Saya bilang kayak, aduh Tuhan, tadi tuh sermonnya kayaknya nggak bener banget, jelek banget gitu ya. Tapi puji Tuhannya, di hari kedua, saya dengar kabar bahwa ada beberapa orang tuh yang ambil keputusan untuk dibaptis. Dan saya bisa bilang, Tuhan itu bukan karena saya rasa benar-benar sermonnya tuh kayak nggak bagus banget gitu. Tapi despite of that, Tuhan tetap bekerja. Bukan berarti kita nggak harus persiapkan dengan baik loh teman-teman. Tapi kita percaya setiap kata yang dikeluarkan sama kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika itu diurapi oleh Roh Kudus, itu akan merema di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Jadi ketika kita to hit this point ya, answering the need harus biblical, harus Christ-centered, harus delightful and positive, dan terutama harus empowered by the Holy Spirit. Nah, kemudian teman-teman mungkin nanya, bisa dapat sermon itu dari mana sih idenya? Yang pertama dan yang paling efektif sebetulnya dari daily devotion. Ketika kita baca firman setiap hari, kita itu mendapatkan mutiara-mutiara. Saya biasa tulis dalam jurnal ya, apa yang saya baca, saya tulis dalam jurnal, dan kalau kita bacanya cukup sering ya, setiap hari kita baca, sering kali ada sesuatu yang pop up gitu. Oh, kayaknya ini jadi kebutuhan juga nih buat orang lain nih. Oke, saya akan sharing. Kalau misalkan teman-teman baca Alkitab nggak ditulis, kebanyakan sering lupa. Karena itu coba, kan ini mumpung udah mau akhir tahun ya, mau tahun baru. Mulai dari tahun baru, coba ambil buku atau buka like blog, maybe type your daily journal, ya daily devotion, sehingga nanti ketika kita diminta untuk men-sharingkan firman Tuhan, kita bisa ambil dari daily devotion itu. Kemudian yang selanjutnya dari common struggles ya. Kita tahu misalkan kita lagi menghadapi pandemi. Ada orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, ada orang-orang yang merasa sendirian. Kita bisa mulai ya, misalkan cerita tentang Ayub ya, karena kita melihat di dunia ini lagi suffering, itu bisa.
dari common struggle. Atau misalkan baru-baru ini di gereja kita, di youth-nya itu kita ngelihat ternyata anak-anak itu kalang kabut soal finance. Banyak dari mereka itu sandwich generation ya. Sandwich generation tuh kayak apa? Harus ngebiayain diri sendiri, harus ngebiayain orang tuanya. Kalau yang udah punya anak, harus bayarin anaknya. Nah, jadi kita coba lihat, oh ternyata dia punya struggle di dalam keuangan. Yuk sama-sama kita coba susun ya khotbah series tentang keuangan. Ya tentang savings, tentang investing, how to see money from God's point of view, dan itu kita bisa kasih ke mereka untuk menjawab kebutuhan. Kemudian selanjutnya dari church team, ya kadang setiap gereja itu punya tema-tema. Misalkan temanya apa? Oh tahun ini temanya adalah experiencing God. Oh kita ngeliat nih, gimana sih cara kita bisa experience Tuhan? Mungkin lewat saat teduh, mungkin lewat saat sulit. Oh jadi kita ngikutin aja. Biasanya saya suka tanya sama yang ngundang ya. Kalau biasa diundang, saya tanya, oh temanya apa? Terus apa yang coba di-achieve di bulan ini? Misalkan di bulan ini kita pengen setiap orang mengalami Tuhan dalam doa. Oh berarti tentang doa kan temanya. Nanti kita sampaikan tentang doa. Dan yang terakhir adalah sudden inspiration. Ini juga bisa terjadi dan pernah terjadi. Jadi satu kali saya pernah nemenin orang tua saya ya, papa saya waktu khotbah. Dulu tuh tugas saya tuh siapin PowerPoint ya. Jadi biasa kalau papa saya khotbah, saya colokin PowerPoint, terus saya yang bantu kontrol. Waktu itu di satu rumah, papa saya bilang gini, nih nanti kamu buka ya di USB ini, judulnya ini, katanya gitu. Oke, saya udah siap nih, udah ke depan, udah mau udah mau mulai khotbahnya. Terus di tengah-tengah sebelum mulai beberapa saat sebelum mulai itu tuh tiba-tiba dia ngomongin sesuatu yang lain. Saya ingat banget dia bilangnya gini, oke Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas khotbah tentang Pondok Daud. Langsung saya bingung, Pondok Daud? Kan tadi bukan ini janjiannya ya. Si orang yang operasiin PowerPoint ini juga mungkin teman-teman yang pelayanannya di multimedia ya, biasa kan panik gitu ya. Hah, ini kemana gitu. Terus dia tanya saya, ini ada lagi nggak USB-nya yang lain? Nggak ada kok, saya coba cari ya. Oh mungkin dia khotbah dari khotbah-khotbah yang dulu kali. Begitu dibuka, nggak ada sama sekali. Akhirnya saya bingung kan. Ketika saya bingung, ternyata benar khotbahnya itu diubah. Benar-benar berubah gitu. Ternyata waktu dia mau naik ke atas, dia mendapatkan kayak suara Tuhan ya di dalam hati itu kayak bilang gini, khotbah soal Pondok Daud. Ya udah kalau kayak gitu gimana? Nggak ada PowerPoint, nggak ada apa-apa, disampaikan aja. Setelah selesai, saya baru tahu ternyata salah satu yang punya rumah di situ ya, jemaat di situ tuh bilang dia tuh sebetulnya memang lagi ngomongin soal Pondok Daud karena dia pengen untuk membangun menara doa lah. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tuh menjawab kebutuhannya dia. Nah, ini tuh luar biasa banget teman-teman. Ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, biasanya ada dorongan gitu ya. Nggak selalu harus suddenly loh. Tapi sebelumnya waktu kita prepare itu keluar nih, misalkan ngomongin ini. Tapi kadangkala itu terjadi di mimbar juga. Tapi bukan berarti, nanti gue mau nungguin aja sudden inspiration, nggak usah prepare, pokoknya nanti Tuhan yang take care. No, Tuhan itu bekerja in an order. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang chaos, tapi Tuhan yang full of order. Jadi dia akan guide kita untuk mempersiapkan khotbah sesuai dengan apa yang dia mau, tanpa harus sudden ya teman-teman. Nah jadi coba perhatikan daily sermon, common struggle, church teams, atau pas lagi preparation, udah selesai, pas naik ke mimbar ternyata ada sudden inspiration, ya kita ikutin aja cue-nya the Holy Spirit. Oke, sejauh ini mungkin masih bisa mengikuti. Kalau bisa mengikuti, thumbs up dulu. Hopefully nggak terlalu berat ya. Mana nih thumbs up-nya nih? Belum pada muncul. Bisa mengikuti teman-teman? I think it's our internet. Is it? Oh, okay, cool. I see your thumbs up. Oke, bisa. Mantap, kita terusin ya. Oh, hilang ininya mana? Nih. Oke, saya sharing screen lagi ya.
three to the right. Ya, oke. Next one is a bit technical. Ada beberapa hal yang harus kita pikir ketika kita ngomongin soal persiapan firman Tuhan. Yang pertama adalah eisegesis atau exegesis. Ini apaan sih, Ci? Don't worry, it's just a term. Inti-intinya gini, eisegesis itu memasukkan pikiran kita ke dalam firman Tuhan dan kita coba massage the message sehingga it fits the Bible. Exegesis, X itu kan keluar ya. Exegesis itu adalah whatever is in the Bible comes out to us. Ya. Kalau eisegesis itu kita berusaha untuk memasukkan ide-ide kita. Contoh misalkan gini ya, dan ini bisa sangat berbahaya sekali. Kita anak-anak muda nggak suka belajar ya, paling malas baca buku. Terus kita bilang gini, oke, kita mau cari ayat ya, biar kata Tuhan mengandalkan Tuhan aja nggak usah belajar. Ada nggak ayatnya? Ada, tapi it is taken out of context. Jadi diambil di luar konteks. Ini yang disebut dengan eisegesis. Pengkhotbah 12 ayat 12 berkata, "Hai anakku, ya, waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan belajar melelahkan badan." Jadi kita buat, oke hari ini first kita, Pengkhotbah 12 ayat 12. Teman-teman, firman Tuhan bilang bahwa membuat banyak buku itu nggak akan ada akhirnya. Dan belajar ya teman-teman, melelahkan badan. Bahkan ada ayat lain di firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan memberkati umatnya ketika mereka tidur. Karena itu, untuk menghadapi ujian di minggu depan, kita nggak usah banyak baca buku, nggak usah banyak belajar. Kita banyak-banyakin aja tidur teman-teman. Karena kita percaya semakin banyak kita tidur, semakin banyak berkat yang tercurah. Amin. Wah itu pasti diaminin tuh semua. Amin gitu ya. Tapi bener apa enggak? Sesat ya. Firman Tuhan bilang loh, kalau yang nggak bekerja itu nggak boleh makan. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi nggak bisa kita memasak sesuatu, dimasukkan ke dalam firman Tuhan pakai ayat-ayat tertentu. Atau misalkan gini ya, udah punya istri satu, pengen punya dua. Cari dalam firman Tuhan. Ada nih. Raja Salomo istrinya 2, Abraham istrinya 2, Daud istrinya banyak. Jadi kita bilang, Bapak Ibu yang sudah menikah, kita lihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan yang beristri banyak. Ada Abraham, bapak orang percaya, istrinya lebih dari 1. Daud, raja yang diurapi Tuhan, istrinya lebih dari 1. Salomo, orang yang paling kaya, istrinya lebih dari 1. Karena itu, saya melihat di dalam firman Tuhan, ternyata banyak istri itu nggak apa-apa. Nah itu kan sesat ya. Nah jadi tidak boleh kita melakukan eisegesis atau eisegesis. Kita harus melakukan exegesis. Apa ya yang firman Tuhan katakan? Misalkan contoh gini, bayar perpuluhan perlu nggak? Kita baca firman Tuhan. Oh ternyata Tuhan bilang satu hal harus kamu jaga, yang lain tidak boleh kamu abaikan. Tuhan Yesus bilang gitu. Artinya apa? Saat kamu lihat, oh ternyata harus bayar perpuluhan. Misalkan harus menghormati orang tua. Apa ya? Kapan ya kita harus menghormati orang tua? Ketika kita baca, nggak ada tuh klausanya. Hormatilah orang tuamu kalau dia baik padamu. Nggak ada. Hormatilah orang tuamu, titik aja. Nggak ada embel-embelnya. Oh berarti unconditionally we have to respect and honor our parent. Nah, meskipun ada beberapa hal yang mungkin menurut kita, tapi kan nggak make sense dong. Kalau parents kita misalkan nggak apa ya, maksudnya kayak nggak bener meninggalkan kita, dia pokoknya misalkan ayahnya nyeleweng atau ibunya main sama cowok lain. Terus kita kan ngelihatnya sebagai seorang anak banyak terluka, banyak disalahkan dan lain-lain. Berarti kita nggak harus honor our parents. Dan that makes sense actually ya. Dunia boleh bilang, iya itu mah orang tua nggak ada bagusnya gitu kan, kamu juga udah ditelantarkan. Tapi firman Tuhan bilang, enggak loh. Tetap kita harus menghormati ayah dan ibu, karena itulah yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai eisegesis, nanti bisa salah, tapi kita harus exegesis. Nanti ada project kan ya yang dikasih sama panitia, pastikan itu bukan eisegesis. Nah kemudian jangan allegorical. Alegori itu apa sih? Alegori itu adalah tafsiran secara subjektif yang merohanikan teks tanpa melihat konteks yang ada. Contoh misalkan gini ya, teman-teman saya baca di dalam Kejadian, ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris.
Keempat sungai ini mengaliri Eden sehingga Eden bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah, bisa hijau terus. Dan saya lihat di dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu yang akan mengairi kehidupan kita. Makanya kalau baca Alkitab harus selalu baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Agar hidup kita selalu senantiasa berbuah, selalu hijau, selalu banyak diberkati Tuhan. Amin. Bagus sebetulnya pesannya ya. Inti-intinya baca firman Tuhan. Tapi itu yang disebut dengan alegoris. Mana ada hubungannya 4 sungai jadi 4 Injil. Nggak ada itu ya. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai alegorikal. Tapi kalau misalkan firman Tuhan sendiri yang menjelaskan, itu bukan alegoris. Perumpamaan Yesus itu banyak yang dijelaskan sama Tuhan Yesus. Ada penabur keluar di pagi hari, menaburkan benih. Ada yang jatuh di tanah yang keras, jatuh di tanah yang bagus, jatuh di tanah berbatu, jatuh di tanah semak duri. Itu dia dijelaskan semua di akhirnya. Nah, itu kita tahu itu bukan alegoris. Tapi yang alegoris adalah yang tidak dijelaskan oleh firman Tuhan. Contoh misalkan gini, Naaman benamkan 7 kali di dalam air ya. Berarti di dalam kehidupan kita harus ada 7 aspek kehidupan yang dibersihkan Tuhan. Yang pertama, pernikahan kita. Yang kedua, kesehatan kita. Yang ketiga, kekayaan finance kita. Yang keempat, adalah hubungan kita dengan orang lain. Sampai yang ketujuh. Bagus nggak? Bagus sebetulnya. Tapi itu alegoris. Tidak ada di dalam firman disebutkan 7 kali Naaman mencelupkan dirinya itu kenapa. Nah jadi harus hati-hati ya. Nggak bisa kita menerjemahkan ngawur gitu. Jadi kita harus pakai prinsip scripture by scripture ya. Apa yang dijelaskan oleh Alkitab itu yang kita jelaskan. Ada ayatnya dan ayat itu harus dijelaskan oleh ayat lain. Jangan kita yang menjelaskan tanpa konteks ya. Kemudian ada yang ketiga, yang terakhir itu yang tadi saya sebut adalah konteks. Nah, konteks ini penting sekali sehingga kita tahu ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini tuh benar apa enggak. Contoh misalkan gini tadi, ngomong balik ya, Pengkhotbah 12 ayat 12. Memang secara literal, letterlock ya ditulis, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan belajar melelahkan badan. Itu ada di Alkitab. Tapi kalau kita baca konteks keseluruhan, Salomo itu lagi ngomong mengejar wisdom yang di luar Tuhan itu sia-sia. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Ya, jadi kita harus mencari hikmat Tuhan. Intinya sebenarnya konteksnya itu. Jadi ketika kita mempelajari konteksnya, kita tahu maksud pesan dari ayat tersebut itu apa. Ada misalkan ya, Rasul Paulus, ini sering banget dikutip sama anak-anak muda. Boleh nggak minum alkohol? Boleh, Rasul Paulus juga bilang kok, ditulis suratnya sama Timotius. Minumlah sedikit anggur ya, untuk kesehatanmu, dia bilang itu. Oh berarti anggur bagus nih. Hati-hati, sekali lagi jangan diambil out of context. Karena di situ Rasul Paulus tuh lagi memberikan wejangan secara pribadi kepada Timotius. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, cara lihat konteks itu gimana? Lihat ayat sebelumnya. Kalau misalkan ayat kelima, kamu lihat ayat 1 sampai 4. Kemudian lihat ayat setelahnya, 6 sampai 10. Jadi seenggaknya kita tahu nih, oh konteksnya itu disebut dengan konteks dekat. Daerah atas ayatnya sama bawah ini kira-kira ngomongin apa. Kemudian lihat konteks jauh ya. Lihat dulu misalkan Alkitabnya ini, si kitab itu lagi ngomongin apa. Oh jadi kita lebih tahu nih konteksnya itu tentang apa. Atau misalkan kita baca buku tafsiran. Di sini komentari itu banyak sekali ya. Teman-teman apalagi di Australia banyak banget komentari. Kalau di Indonesia agak susah karena yang bahasa Indonesia tuh terbatas. Tapi yang bahasa Inggris tuh banyak banget. Teman-teman baca aja kira-kira komentari A, B, C ngomongin apa. Atau misalkan kalau konteks lihat dari pemakaian kata. Ya, kata Ibrani, kata Yunani. Dan kira-kira kita mencari makna apa sih yang mau dituliskan oleh penulis buat kita. Kalau kita lihat konteks, sebuah message itu bisa jadi powerful. Ya. Kalau Filipi itu kan kita tahu ya, I can do all things through Christ who strengthen me ya. Atau misalkan bersukacitalah senantiasa ya. Firman Tuhannya tuh bilang kayaknya gampang gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata Filipi itu ditulis waktu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan ketika kita bisa bayangin Paulus ada di penjara, tapi dia nulisnya seperti itu, firman Tuhan itu makin seperti hidup, lebih hidup dalam hidup kita. Karena itu perhatikan konteks.
Nanti kalau nggak salah proyeknya juga dikasih per ayat ya. Ayat itu kamu harus lihat konteksnya, konteks di ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat setelahnya, atau di kitab yang kamu lagi baca itu. Nah, kemudian kalau soal konteks kita juga harus menggabungkannya dengan sekarang ya. Pesan apa yang disampaikan oleh penulisnya dulu, tapi artinya sekarang itu apa? Ada kebenaran universal yang bisa diaplikasikan sekarang, tapi ada juga misalkan yang menyangkut adat istiadat ya. Nah, itu harus dilihat lagi konteksnya, apakah hanya terbatas karena budaya atau memang bisa dilakukan sampai sekarang. Nah, kalau kita udah keep in mind semua hal itu, mulailah kita masuk ke dalam penyelidikan Alkitab yang disebut dengan metode pendalaman Alkitab induktif. Sekali lagi, it's just a term, ya boleh diingat, boleh enggak. Tapi ini disebut dengan metode pendalaman Alkitab induktif. Ini gampang banget karena cuma terdiri dari 3. Yang pertama adalah observation. Jadi yang kamu lakukan adalah observing. Ya, kamu baca Alkitabnya berkali-kali, kamu temukan di situ biasanya pakai pertanyaan yang 5W1H. What, who, where, when, why, and how. Ya, misalkan contoh, Yesus memanggil ke-12 murid kan. Ada Simon Petrus yang dipanggil sama Tuhan untuk menebarkan jala kan. Nanti kita tanya nih, ini terjadinya di mana? Siapa aja yang terlibat? Terus kenapa ini bisa terjadi? Kira-kira bagaimana itu terjadi? Kemudian saat itu terjadi ada di mana dan jam berapa misalnya, kapan ya? Apakah ketika hari pagi, apa hari malam? Nah, kita mulai mengobserve, melihat satu persatu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tersebut. Saya biasa kalau mau mempersiapkan sermon itu, saya suka baca dan bacanya itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Ini yang disebut dengan Lectio Divina Exercise. Artinya itu kita baca berkali-kali sampai kita menemukan dan menggali sesuatu yang baru. Semakin kita baca, semakin kita observe, semakin banyak yang kita bisa ketemu. Karena itu ini yang membedakan orang yang udah khotbah sering, biasanya pendalamannya itu lebih dalam karena dia udah observe lebih sering ya. Dia udah baca ayatnya lebih sering dan dia mendapatkan sesuatu yang baru jauh lebih banyak. Karena itu belajar untuk observe ya. Misalkan juga salah satu yang kita lakukan waktu observe itu adalah bentuk dari ininya tuh apa sih, bentuk dari ceritanya tuh apa? Apakah narasi, apakah puisi, atau apa ya. Kemudian setelah itu interpretasi. Setelah kita observe, langkah selanjutnya adalah untuk menemukan prinsip kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Ya, kalau tadi di observe kita nanya, apa yang kita lihat? Kalau diinterpretasi, pesan apa yang kita temukan? Ya, kalau tadi cuma fakta, facts-nya aja. Oh, Tuhan Yesus itu dia menemukan Simon Petrus, kemudian memanggil Simon Petrus untuk jadi murid. That's it. Tapi interpreting, kita bisa bilang, oh ternyata Tuhan Yesus itu mau membuat murid bukan dari orang-orang kaya aja, tapi orang yang gagal dia pengen bisa make him a disciple. Waktu itu kan Simon Petrus lagi gagal, nggak menemukan jala kan, nggak menemukan ikan di jalanya. Atau misalnya kita bisa bilang, oh ternyata Tuhan Yesus itu dia bukan hanya anti sama orang-orang gagal, tapi dia juga ingin ada orang-orang yang taat ya. Jadi untuk jadi disciple of Christ harus taat. Kenapa tahu? Oh karena Simon dia ngelihat waktu dia taat, dia melihat, oh ternyata Tuhan tuh bisa bekerja secara luar biasa. Nah, itu interpreting. Dan yang terakhir adalah applying. Ya, applying itu artinya penerapan. Kalau tadi kita ingat, apa yang membuat a good sermon adalah sermon yang mendarat. Ya, mendarat itu berarti kita challenge the people that listen to our sermon. Dan kita tanya mereka, sama seperti Simon Petrus, mau nggak kita? Walaupun kita gagal, walaupun kita merasa kita berdosa, tapi mau nggak kita taat sama Tuhan dan kita datang sama Tuhan untuk menjadi muridnya Tuhan. Nah itu yang disebut dengan applying. Ketika kita apply, nah kita mungkin bisa bantu orang-orang dengan langkah-langkah sederhana ya. Langkah-langkah sederhana yang kita bisa buat sehingga orang-orang itu merasa terbantu untuk mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya.
Contoh misalkan gini, bagaimana untuk menjadi murid Yesus? Pertama, mengizinkan Tuhan Yesus melihat kegagalan kita. Seringkali kalau kita ke gereja, kita gagal, kita tutup-tutupin dosa kita ya. Tapi ketika kita mau benar-benar jadi murid Tuhan Yesus, kita terbuka. Segala kegagalan kita, keburukan kita terbuka sama Tuhan. Nah, misalkan seperti itu ya. Sehingga apa yang kita observe dari kehidupan Simon Petrus, kita bisa interpret, dan itu jadi prinsip yang kita bisa pegang, sama seperti tadi ya, Tuhan Yesus nggak despise failure, orang-orang yang gagal, dan kemudian kita apply di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang disebut dengan metode PA induktif. Nah, kemudian kita mau melihat nih, seudah PA induktif, kita itu mulai kan bikin kerangka khotbah. Kerangka khotbah itu ada 2 jenis setidaknya ya. Yang pertama ini jadi bentuk ekspositori. Ekspositori itu artinya menguraikan satu perikop Alkitab minimal 4 ayat. Contoh misalkan pertobatan anak yang hilang. Kita lihat nih ya, kan itu ayatnya satu perikop. Oh, anak yang hilang ternyata dia itu kurang ajar banget sama bapaknya ya. Dia pergi minta warisan, tapi ayahnya kembali. Jadi kita observe nih. Oh, ternyata ini anak itu kurang ajar, tapi ketika kembali diterima sama bapaknya. Prinsip apa yang kita mau temukan? Tadi ya, kan tadi O, observasi, I, interpretasi, A, aplikasi. Observasinya udah, interpretasinya, oh bapak itu adalah bapak yang menerima anaknya. Kemudian aplikasinya apa? Mau nggak kita juga jadi anak yang walaupun sudah meninggalkan Tuhan tapi berbalik seperti anak yang hilang. Nah itu ekspositori. Biasanya ekspositori untuk pengkhotbah pemula ini jauh lebih aman. Karena kalau kita ambil yang topikal, lebih gampang untuk eisegesis. Ya, tadi kita nggak mau eisegesis, kita maunya eksegesis. Kalau ekspositori agak susah untuk eisegesis, karena kan ayatnya satu perikop. Waktu kita mau buat poin, kan kita harus cari nih, ini poinnya ayat yang mana ya? Kan kita nggak bisa masukin seenak-enaknya kan, karena itu agak lebih sulit. Tapi kalau topikal, ini beda lagi. Dia tidak menguraikan satu perikop, tetapi ada satu tema yang penguraiannya bisa tersebar di berbagai Alkitab. Misalkan contohnya gini, mengapa doa tidak dikabulkan? Nggak ada tuh di dalam ayat firman Tuhan yang satu perikop ada judulnya gini, doa yang tidak dikabulkan. Terus ditulis semua ayat alasan-alasannya, nggak ada di situ. Adanya di mana? Misalkan di buku ini A, di buku A 1, di buku B 2, di buku C 3. Nah itu yang kita gabungkan. Ini yang disebut dengan topikal. Topikal itu lebih gampang eisegesisnya. Karena kadang kita main comot aja di internet, kita tulis doa yang tidak dikabulkan, enter gitu, terus keluar semuanya. Mungkin beberapa ada yang out of context. Nah, jadi harus hati-hati kalau itu metode topikal. Sekali lagi untuk kita yang pemula, lebih baik to be safe, belajar yang expository. Tapi nanti as we have more experience, udah lebih banyak observe ya, di situ kita bisa prepare yang topikal. Oke, sejauh ini masih oke, teman-teman? Saya cek dulu ya keberadaan teman-teman. Oke, mantap. Masih. Ya, yang nggak ada kameranya, jempolnya mana nih, jempol? Atau boleh send heart juga. Oke, mantap ya. Kita lanjutin, masih dikit lagi nih, udah tinggal dikit. Bagian yang terakhir dari saya. Kalau kita tadi udah ngebahas soal the background ya, sekarang kita mau ngebahas soal the outline itself. Nah, kalau kita ngomongin soal outline, sermon outline itu semuanya cuman ada 5 sebetulnya ya. Mau gimana pun bentuknya, biasanya itu cuman ada 5 yang dia bahas ya. Yang pertama itu main verse. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang kedua itu sermon title atau judul. Yang ketiga itu introduction. Yang keempat itu konten, yang kelima itu conclusion. Nah, yang pertama, kita mau buat sebelum kita delivering the message kan kita harus buat kerangkanya dulu nih ya. Jadi kita buat yang disebut dengan sermon framework yang ada 5 tadi. Pertama adalah find the first. Seringkali ada orang yang cari inspirasi dulu. Nanti gue mau khotbah pakai apa ya? Oh, oke. Gue mungkin mau cari pakai judul It's Okay Not to Be Okay. Ditanya kenapa? Soalnya kemarin gue baru nonton It's Okay Not to Be Okay. Atau misalnya startup ya.
khotbah hari ini judulnya mentor, gitu ya. Kenapa ditanya? Iya baru nonton film Mentor katanya si startup itu. Is it wrong? It's not wrong, but maybe bingung nanti ya. Ketika kamu mau cari first-nya ini kemana gitu ya. Jadi lebih baik dimulai dengan first-nya dulu. Ketika kita mulai dengan first-nya, kita jadi tahu nih kira-kira kita mau membahas apa ya. Ketika kita udah tahu mau membahas apa, baru kita cari yang lainnya. Jadi jangan sebaliknya ya. Kita punya ada satu anak yang kita latih nih untuk berkhotbah ya. Sebelumnya tuh dia selalu lama banget persiapan khotbah. Ketika ditanya, kamu apa susahnya sih? Ya bingung katanya. Bingung kenapa? Karena biasa itu dia cari ilustrasinya dulu, baru dia cari ayatnya. Nah, tapi kalau mau buat bangunan kan kita buatnya apanya dulu? Kita buat kerangkanya dulu kan, baru diisi barang-barangnya ya, dibuat temboknya. Berarti kita harus buat dulu kerangkanya, isinya dulu, main first-nya dulu yang hold everything together. Baru nanti kita cari yang lain-lain. Jadi find the first ya, satu perikop minimal sebetulnya yang baik itu 4 ayat ya. Jadi nanti waktu dibedah itu lebih enak. Kemudian yang kedua adalah sermon title ya. Cari yang relevan dan catchy. Kalau kayak tadi misalkan kita pernah bahas soal mental health. Bukan karena kita nonton It's Okay Not to Be Okay, tapi kita lihat ternyata di Indonesia, karena jaringannya susah lah ya sekali lagi ya. Ada anak-anak SMP gitu yang sampai bunuh diri loh, karena nggak ada jaringan, bayangin. Karena dia nggak punya jaringan, dia nggak bisa ikutin pelajaran, dia banyak numpuk banget tugasnya, akhirnya dia bunuh diri. Jadi kita coba untuk sharing soal mental health ini. Baru kita cari sermon title yang relevan dan catchy ya. Tolong untuk cari sermon title, you can be creative, but still honoring the pulpit ya. Jadi kalau misalkan ada judul-judul yang nyerempet-nyerempet kurang sopan lah ya, mungkin coba cari yang lain gitu. Ketika kita cari sermon title juga kita harus perhatikan nih, kita tuh audiensnya siapa ya. Ketika kita audiensnya sama, yang kita kenal misalkan ya, sermon title ini can resonate with them. Misalnya kalau aku ngomong, ya it's okay not to be okay sama kalian, kalian ngerti ya. Tapi mungkin sama orang dulu yang 40, 30, mungkin 30 tahun tahu lah, 40 apa 50 tahun gitu. Apaan sih it's okay not to be okay gitu ya. Tapi kalau kita ganti misalkan judulnya adalah apa? Sepanjang jalan kenangan misalnya. Oh, buat mereka tuh it resonate with them ya. Jadi cari yang relevan dan cari yang catchy. Nah, tadi judul itu harus sopan, kemudian harus cocok ya. Jangan misalkan kita ngomongin soal cari pasangan hidup, tapi sermon title-nya isinya tentang apa? Berdampak gitu ya. Hidup yang berdampak, tapi tentang pasangan hidup. Nah, itu agak kurang nyambung gitu ya. Kemudian coba cari yang singkat. Jadi jangan terlalu panjang ya. Misalkan kayak judul tesis tuh. Perubahan hidup Rasul Paulus menurut kisah Rasul dilihat dari cara hidupnya misalnya kayak gitu. Oh, itu kan panjang banget, nggak menyenangkan gitu. Jadi cari yang singkat, mungkin 2 sampai 7 kata. Cukup ya. Cari yang unik, dan kalau bisa cari yang membuat penasaran ya. Contoh misalkan sermon title-nya I want something just like this. Nah, itu kan kayak apaan ya? Daripada saya bilang saya nggak tahu, kayaknya saya khotbah di POJ nggak ya, namanya tuh I want something just like this. Something just like this. Judulnya itu diambil dari lagunya Coldplay. Isi firman itu sebetulnya tentang panggilan Musa ya. Coba bayangin kalau saya tulis something just like this sama panggilan Musa, kira-kira yang lebih catchy yang mana? Biasanya itu kita nggak sebutin dulu nih jagoannya di depan ya, jadi nggak disebutin di judul, tapi judulnya itu pakai sesuatu yang menarik ya. Misalkan tadi ya, kalau contoh misalnya kan kita mau buat judul Elia di tepi sungai Kerit. Elia itu kan ditolong waktu masa susah, terus ada burung yang bawa buat dia ya untuk makan.
Kalau judulnya Elia di tepi Sungai Keret kayaknya nggak menarik, itu kayak title buat anak sekolah minggu gitu. Tapi kalau kita ganti titlenya jadi Pertolongan di Masa Sulit. Nah, itu kan lebih clickbait gitu ya. Jadi cari yang lumayan clickbait. Kemudian yang ketiga adalah introduction. Nah, introduction ini harus interesting. Introduction itu sebaiknya 10% dari total khotbah. Misalkan khotbahnya 30 menit, berarti introduction itu bisa 3 sampai 5 menit. Ya. Dan ketika kita introduce harus sesuatu yang menarik. Karena biasanya 5 sampai 10 menit pertama itu menentukan apakah seseorang akan dengerin khotbah kita selanjutnya atau enggak ya. Jadi coba lihat, cari introduction yang menarik. Bukan hanya menarik, carinya yang nyambung juga ya. Jadi kan nggak lucu kalau misalkan kita ngomongin apa yang sama sekali unrelatable sama si sermon. Jadi cari yang menarik dan hindari sesuatu yang negatif. Misalkan gini, aduh maaf banget ya teman-teman, hari ini tadi saya agak telat nih untuk datang ke sermon ini. Karena tadi di bawah ban saya tuh bocor, kemudian pembantu saya tuh baru minta maaf, terus katanya mau pulang kampung. Aduh, zaman COVID gini ya, bantu pulang kampung kan paling susah ya teman-teman. Ya, itu kayak apa ya, kurang semangat gitu ya. Jadi apapun permasalahan kamu, udah nggak usah terlalu banyak dibahas, tapi kamu langsung aja mulai dengan pede gitu ya. Atau misalkan ada yang bilang ini, aduh sorry banget nih teman-teman, saya kurang persiapan tadi malam tuh ya, mau tidur, kucing saya tuh nggak bisa tidur, dia minta diklonin, jadi saya klonin dia dulu. Jangan mulai yang seperti itu ya. Tapi mulai dengan hubungan yang baik ya. Misalkan, halo teman-teman, shalom nih apa kabar? Gimana nih kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu. Kayaknya itu lebih engaging kan ya. Ketika kamu buat connection yang bagus pertama, nah kamu itu bisa chance for you to be heard itu lebih longer gitu. Jadi mulai dengan sesuatu yang menarik. Bisa jokes, bisa story, bisa songs, bisa video, bisa apapun gitu. Tapi yang menarik. Nah, kemudian kita masuk ke ini yang dimaksudkan dengan analisis ya, aplikasi, observasi ini dimasukkan ke dalam penjelasan, kemudian sama interpretasi. Ya, harus hati-hati teman-teman. Waktu kamu kasih penjelasan, jangan terlalu teknikal. Karena orang pengen tahu hasilnya doang. Jadi Maaf, jelasin sedikit, kasih hasilnya doang. maaf, Ya, Ci, yang tadi connection-nya agak 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 keputus-putus ya. Jadi mungkin yang kayak 1 menit pertama oh boleh oke. diulang lagi, maaf sekali. Oh, tadi Makasih. sampai yang mana ya? It's okay. Sampai yang mana? Sampai konten? Pas mau mulai konten lah, pas mau mulai konten. Iya. Pas mulai konten. Oke, kita ulangi ya. Sudah introduction selesai, kita masuk ke konten. Nah, ketika kita masuk ke konten, konten ini kan the gist ya, apa yang menjadi inti dari pembicaraannya, dari khotbah kamu. Konten ini saya bagi lagi, jadi beberapa hal. Konten ini tuh isinya apa aja sih? Yang pertama adalah penjelasan. Ya, penjelasan itu adalah ayat yang kamu udah pilih tadi, yang kamu udah bedah, kamu jelasin. Misalkan tentang Sakeus ya, kamu jelasin nggak usah panjang karena nggak semua orang pengen tahu cara kamu membedahnya itu seperti apa. Tapi nanti kamu berikan kesimpulannya aja. Misalkan Mazmur 23, semua orang udah tahu nih ya. Kamu tinggal jelasin misalkan Mazmur 23 itu artinya apa ya, secara singkat aja, nggak usah kayak kayak membedah seakan-akan kamu tuh melakukan observasi, interpretasi yang tadi ya. Pokoknya hasil jadinya kamu jelasin di si sermon konten ini. Kemudian argumentasi. Nah, ini menarik karena bukan hanya menjelaskan, tapi kita juga bisa kasih penjelasan logis dari tema yang dibahas. Misalkan gini, bersukacitalah senantiasa,
misalkan hati yang gembira adalah obat yang manjur lah itu ya. Terus kita jelasin nih, hati yang gembira itu menurut firman Tuhan adalah obat yang manjur karena ini ya. Dalam firman Tuhan berapa kali dikatakan ya tentang hati yang gembira dan lain-lain. Kemudian dijelaskan secara logis. Contoh misalkan gini, teman-teman di dalam firman Tuhan kan hati yang gembira disebut obat yang manjur. Tapi tahu nggak ada research yang menemukan, terutama lagi pandemi corona ini, orang yang memiliki hati yang gembira, yang enggak takut, yang punya Tuhan, yang punya pengharapan, dia memiliki angka untuk bisa recover lebih baik. Misalkan seperti itu. Jadi orang tuh ketika dengar gini ya, oke, hati yang gembira adalah obat yang kenapa sih saya harus gembira? Kayaknya nggak harus gembira juga it's okay kok. Hidup ya biasa-biasa aja, kenapa harus lebay? Nah, orang kan suka ngomong gitu. Tapi kita jelasin nih dari penjelasan logis itu ternyata ada banyak loh hal-hal menarik yang diberikan kepada kita saat hati kita gembira. Misalkan blood level jadi normal, atau misalkan pain muscle jadi hilang, atau misalkan dari paru-paru jadi lebih bersih. Nah, itu ada argumen-argumen yang membuat orang tuh tahu kayak, oh iya ya, masuk akal juga sih. Walaupun nggak ada sesuatu spektakuler yang terjadi, tapi gue bisa tetap bahagia misalnya, gembira gitu. Dan it's a good thing to do. Nah, jadi di sana kita bisa persuade ya dengan penjelasan yang logis untuk orang lebih mendengarkan firman dan melakukannya. Kemudian kutipan. Tadi pakai research misalkan. Dikutip aja dari penelitian ini, ada yang bilang begini ya. Tentu harus yang sesuai dengan si sermon content. Dan yang terakhir, yang kedua terakhir ilustrasi. Misalnya pakai perjelas dengan gambar. Contoh misalkan masih tentang hati yang gembira ya. Nih teman-teman, saya ngeliatin ya, ada orang yang kena COVID. Berikut adalah gambar dari paru-parunya hari pertama. Hari kedua, setelah dia mendengarkan lagu-lagu dan ikut menyanyikan pujian penyembahan, ini hasil hari kedua. Lihat, ada perbedaannya kan? Nah, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dengan gambar. Tunjukin gambar orang yang mesem, yang cemberut. Bandingin dengan orang yang senyum. Kira-kira lebih enak yang mana sih bawaannya? Atau misalkan dengan video ya. Misalkan ada orang satu ruangan yang sedih misalkan ngomongin yang negatif, terus ada orang yang jadi subjek tesnya ya, terus ditanya, menurut kamu tadi perasaannya di dalam gimana? Nah, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Nah, ini adalah sifatnya pribadi. Penerapan itu ya hampir sama ya dengan conclusion, mirip. Misalkan kita tanya, kalian berarti gembira atau enggak? Hal-hal apa aja yang bikin kalian gembira? Apakah harus ada kenaikan 1 juta sebulan? Atau kamu bisa bergembira, berbahagia saat kamu tahu bahwa kamu nggak harus bayar 1 juta per bulan untuk menghirup oksigen misalkan ya. Nah, jadi ada penerapan yang sifatnya pribadi. Untuk membuat konten lebih mudah diingat, ada caranya sebetulnya yang kita sebut dengan aliterasi. Aliterasi itu apa? Pakai kata yang mirip ya. Misalkan 3 kunci diberkati. Takut akan Tuhan, bergantung pada Tuhan, taat sama Tuhan, misalnya kan kayak gitu. Ada Tuhan-Tuhannya. Atau misalkan hati yang membawa sukacita, hati yang percaya, hati yang berharap, hati yang bersyukur. Jadi ada hati ya. Atau misalkan kemarin saya diminta untuk prepare khotbah tentang membasmi hoax katanya. Jadi saya kasih nih kontennya apa? Yang pertama, pikir sebelum posting. Yang kedua, saring sebelum sharing. Yang ketiga, klarifikasi sebelum konfrontasi. Nah, orang kan jadi ingat, oh ya. Atau misalkan tentang membesarkan anak, ya. 3 apa? Asah, asih, asuh, ya. Harus mengasah, harus mengasihi, terus harus diasuh. Nah, itu bisa membuat konten kita jauh lebih diingat. Pakai aliterasi biar orang lain bisa ingat apa yang ada di dalam konten kita. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini kita bisa pakai beberapa hal, salah satunya adalah kesaksian pribadi. Itu yang paling efektif untuk menutup sebuah pesan. Sifatnya itu harus langsung, berupa himbauan, berupa dorongan, berupa masukan, berupa challenge di setiap akhir khotbah. Ya, tadi misalkan, teman-teman, hari ini kita sudah melihat bagaimana pentingnya
memiliki hati yang bergembira. Hati yang bergembira bukan hanya baik untuk kita, tapi itu juga baik untuk hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Hari ini kita lihat di dalam kehidupan kita, di rumah-rumah kita, berapa banyak orang yang tidak diberkati hanya karena raut muka kita. Mau nggak kita berubah? Terus kita kasih, misalkan, saya punya seorang teman ya, dia itu adalah orang yang selalu memiliki hati yang gembira. Satu kali dia itu adalah seorang fashion designer. Dia suka membawa dan membuat baju-baju yang luar biasa. Satu kali di sebuah pertunjukan, dia sudah membawa hasil karya dia dan dia akan keluar pulang. Di jalan pulang dia bertemu dengan seorang bapak yang dia kasih senyum. Setelah dia senyum dan dia bilang, "Pak, saya pamit dulu ya." Tanpa banyak mengetahui bapak itu siapa. Ternyata selidik punya selidik, bapak ini adalah orang yang mengepalai Miss Indonesia. Nah, saat itu dia juga nggak inget dan dia juga nggak tahu itu bapak yang punya yang mengepalai Miss Indonesia. Dia cuma bilang, "Terima kasih Pak, saya mau pulang dulu, permisi nggak bisa lama." Beberapa bulan kemudian dia dihubungi oleh personal assistant dari si bapak tersebut. Dia bilang, "Boleh nggak Ibu ikut merancang busana untuk Miss Indonesia?" Dan dia terkejut sekali karena dia tahu sebetulnya untuk prosedur membuat baju untuk Miss Indonesia itu tidaklah mudah. Tapi ketika dia ngobrol banyak sama asistennya bilang, "Oh, yang minta itu adalah si bos. Kalau bos yang minta, protokol yang lain udah nggak usah diikutin. Karena dia pengen ibu yang bikin. Jadi nggak harus kasih konsep, nggak harus kasih kasih proposal, nggak harus kasih contoh-contoh, nggak usah. Karena si bapak itu yang pengen." Dan menariknya adalah dari sekian banyak desainer yang datang, hanya si teman saya ini nih, desainer ini yang diingat oleh si bapak tersebut. Kenapa? Karena dia punya mimik muka yang menyenangkan, yang bergembira, dia menyapa. Tahu nggak teman-teman, kehidupan kita bisa sangat berubah ketika kita memiliki hati yang gembira. Yuk sama-sama kita memiliki hati yang gembira hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah itu kan powerful ending tuh. Jadi orang ingat, oh iya bener ya, hanya dengan sebuah senyuman loh bisa dapat kangtau, bisa dapat job. Nah itu sesuatu yang kita bisa lakukan ketika kita menutup khotbah kita. Dari sekian yang saya sharingkan, kiranya itu bisa membantu teman-teman dalam persiapan sermon-sermon yang ada. Nanti kalau misalkan mau, saya bisa share juga PowerPoint-nya sehingga teman-teman bisa pakai ya di project teman-teman masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Teman-teman ada yang mau tanya, mungkin nanti di breakout kali ya. Yang penting adalah ini, kita percaya sekali lagi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kalau kita udah persiapan dengan baik, ya boleh juga misalkan doa, puasa, ya persiapkan dengan baik. Kita percaya apapun yang tidak sempurna, pasti Tuhan Yesus akan sempurnakan. Amin. Amin. Oke, saya kasihkan kembali ke MC di sana. God bless you. Oke.